Kan. Pasti ya. Jadi kita akan lihat seperti apa karena syaratnya juga banyak sih. Ini mid game harus di-secure sama Falcon kalau misalkan emang mau optimalin damage dari Novaria dan juga Moskovnya. Sedangkan jangan lupakan selain ada Luoi yang bisa menghantui lini belakang, tabrakan di depan dengan Baxia juga ini bisa membuka adanya inisiasi peperangan nantinya untuk RRQ Hoshi dan ini yang harus dimanfaatkan oleh mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga karena kita akan lihat di match point antara Falcon Esports dan juga RRQ Hoshi. Dan ini dia Versik dengan Baxianya masih dengan Fredrin. Ini lagi push MMR nih Dax nih ya. Oke, Dax push MMR terhadap Fredrin. Langsung saja kita menuju ke dalam lane of dawn. Siapa yang pulang? Mari kita saksikan, let's go. Let's go. Dan tanpa adanya Grok sih sekarang. Jadi sepertinya Daxnya masih cukup aman. Tidak akan ada trigger lagi terhadap Retribution. Tapi seperti di arah tengah. PX7 udah mulai kepok dan Astral Sphere menembak ke arah tubuh dari seorang Finn. Oke, kita lihat di sini Kids masih mau lebih menuju ke arah seorang Finn. Tapi untuk Rincia punya insting yang cukup kuat. Dia following up di depan sana. Dan Finn datang lagi kembali. Sama-sama poking damage, cuma balik untuk saat ini Kids yang punya power terhadap Vengeance. Jadi itu jangan sampai dilupakan. Ketika PX7 terdeteksi, poking damage dipancing gitu saja. Dan itu dia Vengeance yang sudah kita bilang berhasil mendapatkan satu buff first blood. Kid X jangan terpancing dari seorang Finn. Yes, dan bahkan flickernya juga kepake lagi ya. Jadi kerugiannya ini cukup besar juga buat RRQ Hoshi. Mereka harus kehilangan first blood-nya dan juga flicker yang emang udah di-trigger. Sedangkan kali ini Skylar akan ditekan sepertinya oleh Benny. Ketinggalan level sedikit. Sedangkan Benny harus mundur lagi dengan abis walk-nya juga karena pergerakan yang dilakukan oleh Finn dan juga Rincia udah bergerak ke atas. Tapi sepertinya ada pertemuan lagi nih. Karena Kid X-nya megangin Rincia. Ya, tapi Rincia di sana apa saja tumbang. Serangan Versik untungnya datang dengan sangat sigap. Berada di garis depan. Kid X akan cukup sulit untuk bisa megangin Versik. Tapi yang akan megangin Versik ini ada di Royal Mix sih harusnya. Royal Milk yang harus pegangin Versik sih ya bener ke arah belakang dan Skylar-nya juga harus ditarget sih sekarang nih. Jangan sampai Nathan menjadi sarjana comeback lagi. Dan untuk Falcon Esports ya, tapi RRQ Hoshi juga harus memanfaatkan hal tersebut. Mereka harus bisa memanfaatkan power dari teleportasi diversionnya Rincia untuk bisa melakukan serangan kejut dari belakang. Serangan kejut kita bakal lihat apakah disampaikan oleh para pasukan dari tim RRQ Hoshi dan juga ada Falcon Esports dari standby. Di sana mereka udah melihat adanya sosok dari seorang naga. Hantaman pada tumpul ke arah belakang. Maka coba untuk following up semua, tapi Versik dengan sangat sigap, dia bermain dengan sangat pelan. Speed of Distraction gak berhasil dan adu Retribution akan menjadi pilihan utama kali ini. Dua-duanya secara bersamaan menempel tampaknya The Power of Retribution di tangan seorang Fredrin dan Versik pun gagal untuk mendapatkannya. Mereka kehilangan 3 pemain, triple kill di tangan dari sosok Royal Milk yang harusnya bisa mendapatkan Maniac. Oh, dia punya Power of Petrify. Dan itu dia, apakah looking for Maniac? This is Maniac yang gagal didapatkan Royal Milk karena terlalu lama. Ya, itu ada rentan waktu aja, tapi 4 pemain in total berhasil untuk ditaklukkan di tangan dari Royal Milk. Satu sosok XP lane yang kita melihat juga cukup galak ya. Semenjak pakai Cici dan sekarang Final Slash. Dawn akan dipaksa untuk keluar dan sekarang Dawn-nya tertinggal 2 level di bawah Royal Milk. Wah, Mama Dola. Mama Dola adik-adik. Tapi ini adalah lucky charm-nya Skylar. Lucky charm untuk Skylar, tapi ada untuk beberapa kalau di-invite dia di rank, ini bahaya. Wah, emang bahaya biang keladi ini. Bull Sky. Ya kan, tapi dia bulu atau mama dolai ini adalah lucky charm ya atau jimat keberuntungan untuk Skylar. Oh, jimat. Jadi bukan pacarnya Skylar tapi bulu. Bukan diva ya? Bukan diva tapi bulu. Oke. Tapi itu buluk lebih dari diva kayaknya. Oh gitu. Iya, lebih cakep buluk lah pokoknya. Wah jauh. Gameplaynya. Chemistry-nya kayaknya juga lebih gak sih? Iya makanya. Oke, Don. Oke, ketika Dax dimakan, ini membuat para pasukan dari tim Falcon Esports mereka kehilangan tempo untuk melakukan rotasi. Tapi itu dia, dengan kondisi dari Versik yang terlalu kuat untuk diejam-ejam, mereka juga punya power up dari Skylar untuk membunuh di awal dari Dax. Daxnya bisa apa? Karena dia nggak ada yang bisa dijemput di sana. Roamernya itu adalah roamer initiate, tapi kalau ngomongin Don yang kalah 1 level, ini baru berbahaya. Iya, apalagi Royal Milknya setelah hampir dapetin Maniac tadi, dia udah dapetin full plating juga di bawah. Ini tiba-tiba Royal Milk-nya akan cukup mengerikan. Clear cepat sudah dilakukan oleh Rincia. Melihat juga untuk Turtle sekarang sudah muncul diversion.
mengirim Rinsia ketahuan sepertinya, tapi masih belum ketahuan juga ternyata bergerak ke arah bawah. Oh, tapi dia melakukan trigger terhadap Black Dragon Transform. Ini sebuah keuntungan yang cukup mahal untuk para pasukan dari tim Anarchy Hoshi. Karena para pasukan dari Anarchy Hoshi membalaskan kembali retribution di tangan dari sana Versik. Sedangkan instan The Final Slash memayungi mereka semua. Dan di belakang sana Rinsia melakukan deny rotasi supaya para pasukan dari tim Falcon Esports gak ada yang masuk lebih dalam lagi. Kids, what are you doing? Flicker ke arah yang salah dan bahkan satu buah poin kill dibalas oleh seorang Rinsia. Flicker ke depan. Sepertinya tadi ada pengen cancel ke arah Flicker ya, tapi ternyata kelepasnya ke depan harusnya. Dan semenjak juga dari Aspirate Destruction-nya membuat dari Benny join the fight, gak ada yang bisa diambil sama Falcon Esports. Mereka kehilangan Turtle dan bahkan mereka kehilangan satu buah outer turret mereka di arah atas. Dengan adanya Scalar yang cukup free kali ini cukup berbahaya karena dari Falcon Esports mereka udah mulai ketinggalan lagi nih semenjak dari 4 kill yang tadi di-secure juga. Ini udah mulai dikejar dan Anarchy Hoshi. Mereka back to basic lagi, menjadikan Scalar-nya dapetin space. Dan akhirnya ini yang terjadi juga di game yang ketiga. Kali ini para pasukan dari tim Falcon Esports mereka kehilangan 1000 gold saja. Nggak nyampe malah 400 perak lah. Tapi kalau misalnya Dax dimakan lagi bersama dengan PX7 di saat kondisi seperti ini, mereka cukup berbahaya karena lihat di arah bottom lane mereka maksa menuju ke arah sosok seorang Yusong Royal Make di ajang surprise. Happy birthday. Itu dia. Rotasi cepat yang bisa dilakukan oleh Luoyi dengan diversionnya membuat kali ini Falcon Esports mereka cukup kewalahan juga karena berbicara oke lah Novaria dia bisa bantu buka visionnya juga di area rumputan kemana keberadaan dari Rinsia. Tapi apakah cukup cepat untuk bisa mendinai ataupun merespon hal tersebut? Karena tetap aja kan dia harus jalan lah bisa dibilang. Gak yang benar-benar teleport ke arah bawah. Apalagi yang di bawah itu rame banget dan perlahan Anarchy Hoshi mereka udah mulai mendapatkan keunggulannya kembali. Kondisi dari Falcon Esports kali ini makin lebih terpressure, terbuka jelas dari Turtle ataupun Purple yang harus dipilih. Menjadi pilihan yang cukup keras, tapi kayaknya Dex akan lepasin Purple-nya. Dia nggak terlalu penting, dia butuh terhadap Turtle untuk ngegendong gold yang udah cukup tertinggal. Dan di reset dulu, dan bahkan Astral Echo udah dibuka duluan ya. Biasanya Astral Echo dibuka pas udah ancang-ancang mau eksekusi ke arah Turtle-nya juga, dan sekarang Versik. Scalar-nya datang. Ini kalau Scalar-nya datang ini nggak bakal kuat sih dari Dax nahan damage yang diberikan. Dan itu dia retribution yang sangat on point. Di-stall oleh sosok dari seorang Fredrin. Membahayakan semua para pasukan Anarchy Hoshi. Tapi dibalik itu semua free hit yang diberikan oleh seorang Scalar dan juga Rinsia menandakan damage yang besar, tidak ada pembalasan atau tuker damage-nya. Tapi lihat surprise! Mereka membalaskan kembali tim fight terhadap Versik yang didapatkan oleh sosok dari Falcon Esports. Dan bahkan outer middle turret kali ini pun berhasil dihancurkan, ditukar dengan adanya satu outer di arah bawah. Ini Skylar-nya masih aman banget sih. Skylar lihat bahkan kayaknya mau ngambil ke arah purple buff. Ditukar saja dengan adanya purple buff milik dari Versik dan bahkan gagal melakukan pertukaran karena purple-nya harusnya di-secure sama Rinsia gak sih? Harusnya ya. Ya, tapi kita lihat nanti ke Rinsia ya, Pak Produser yang ada di sana. Iya, enggak, sekarang dapetin purple-nya Dax. Tapi kalau ngomongin Royal Milk kali ini dia untuk solo pick seorang Skylar agak cukup jauh. Karena tarikannya itu dari Finn, ditambah lagi udah punya Blood Wings. Dari Rinsia damage-nya akan burst. Yang cukup kesulitan sekarang gimana caranya Moskov bisa deal damage. Karena Moskov kan close combat. Nah, knock up akan coba dibalas oleh knock up. Final Slash masih ditahan oleh seorang Kids. Mereka tidak mau main terlalu terburu-buru karena mereka sadar ini adalah sebuah pancingan supaya Turtle nanti, Turtle yang pertama, tim Falcon tidak dalam kondisi fit. Pok terus ya yang dilakukan. Diversion ke arah atas, mengirim adanya 3 pemain lainnya juga. Begitupun dengan Versik bergerak ke arah atas juga. Gold leaderboard dipimpin oleh Scalar. Walaupun memang kejar-kejaran sih. Ini masih cukup aman juga dari Benny-nya dengan berbeda 300 gold aja, 300-400 masih di angka ratusan. Dan atasnya udah mulai didorong nih sama Anarchy Hoshi dan mau gak mau lane jauhnya ini harus dikontrol oleh Benny sebelum nantinya dia ikut fight dengan adanya Spirit of Destruction. Dan Lord yang pertama akan segera muncul. Mengingat juga purple buff udah mulai spawn satu persatu dan sudah mulai didelegasikan sepertinya karena Skylar yang akan menjadi damager juga pastinya purple buffnya udah mulai dikasih. Perlahan demi perlahan para pasukan dari tim Falcon Esports udah mulai coba untuk nge-kit menuju ke arah Lord.
Melihat adanya kondisi dari Ark Yoshi, ini adalah kesempatan mereka untuk nge-kit aja. Kenapa nge-kit? Karena mereka harus tahu di mana posisi dari Rincia, di mana posisi dari Skylar. Karena kalau sampai data itu belum ada dan mereka langsung fokus menuju ke arah Lord, ini bahaya untuk tim dari Falcon Esports. Mereka pasti bisa dibalaskan. Yep. Dan ternyata purple buff-nya udah dikasih sama-sama ke kedua belah gold laner ya. Oke, satu Holy Crystal sudah selesai untuk Skylar. Ini akan semakin sulit lagi untuk bisa dibendung damage output yang bisa disumbangkan oleh Nathan pastinya. Tapi Lord masih ditarik ulur dulu nih. Lordnya masih di reset lagi. Dan jangan lupakan, ini ada satu guiding wind juga dengan favor yang dibawa oleh Vin. Sehingga poke damage yang diberikan oleh pihak Seven ini masih bisa ditanggulangin sih, tipis-tipis aja. Oke. Falcon Esports kali ini berada di kondisi yang terpressure. Maka coba dibalaskan kembali karena ada Kids. Nggak bisa menyelamatkan seorang Dex. Versik menangkap di depan sana. Penalty zone belum langsung menuju ke arah all in. Karena Benny ingin ada datang di depan sana. Benny terlihat. Ini bahaya untuk Benny. Ini Benny terlihat. Benny kali ini gak boleh masuk sembarangan. Dan harus ada Astral Echo dulu sih. PX7 pastikan posisinya baru dia bisa team fight dari Falcon. Kelihatan ternyata Versiknya dengan adanya blind Astral Sphere ditembak langsung menuju ke arah satu buah rumputan di bawah. Dan dominance yang udah menjadi modal untuk Kid X nantinya. Tapi itu dia poke damage ya terus-terusan bisa dilakukan. Wah, Royal Milk harus buka sih. Royal Milk harus buka kan udah mulai terdeteksi dan itu dia. Royal Milk langsung membuka menuju ke arah belakang. Versi menjadi target utama pilihan para pasukan dari tim Falcon Esports turun dan Teo. Kali ini retribution yang sangat tepat membahayakan para pasukan Ark Yoshi. Versi satu maut. Skylar terperangkap. Jangan sampai Skylar juga masuk. Stand of distraction nyala. Skylar gak bisa bertahan. Double kill. 3 poin kill hilang ini bencana untuk Ark Yoshi. Oh my god, dan bahkan Skylar tadi satu buah purify-nya ke-trigger dan dia udah gak ada entropi lagi. Hujaman terus-terusan dilakukan oleh Falcon Esports terhadap tubuh dari seorang Skylar tadi. Spirit of Destruction-nya connect, dari Astral Sphere-nya juga masuk. Dan akhirnya tidak berhasil untuk selamat dari Skylar-nya. Lord berjalan di arah tengah, inner turret yang tersisa juga di arah tengah dan bawah harusnya akan segera dikawal perlahan oleh Falcon Esports. Oke, Falcon Esports mereka mencoba untuk mendorong wave management mereka bagus banget. Karena mereka langsung coba dorong tengah, mereka tidak clear atasnya masuk, mereka slow push. Walaupun Skylar sekalipun hidup, mereka bisa dapetin 2 di bottom dan juga di arah mid. Harusnya ya. Dan Lordnya bakal dikawal perlahan juga, walaupun pasif-pasifnya udah nggak ada. Sekarang udah menginjak level menit 12 juga. Menit 12 dari Benny, perlahan demi perlahan dia coba dapetin satu turret. Tapi Wave masih mendorong di arah bottom lane dan juga di arah top lane. Itu lihat Skylar masuk tubuhnya terhadap damage dari Spear, dari Astral Sphere-nya. Cukup menyakitkan dan Versik ini belum mulai dipegangin terus-terusan dan Royal Milk. Ini cukup harus diwaspadai dan ada aksi penjemputan juga yang dilakukan oleh Vin agar tidak tumbang, tapi pemanfaatan wave yang terus-terusan dilakukan oleh Falcon Esports juga membuat dari RRQ Hoshi mereka tidak bisa berbuat lebih banyak lagi selain ya udah defense dulu dan menunggu Falcon Esports maju. Selama Nathan masih ada, mereka masih akan bertahan. Tapi gimana caranya Nathan ini bisa didapatkan karena Final Slays dikeluarkan menuju ke suara Skylar. Di sana Skylar terperangkap. Purify Gaming, Entropy for defensive Skylar kali ini. Selamat dengan ada Purify Gaming. Itu dia jawabannya. Tapi lihat dari sosok seorang naga mencari di mana Skylar berada. Mereka tak peduli apapun yang terjadi. Fokus menuju ke arah damage yang diberikan. Vanessa Turtle Maut bersama dengan Versik yang masuk ke dalam perangkap. Skylar is coming. Entropy ke arah depan belum tentu bisa pulang ke arah belakang. Iya, dan ini Falcon mereka langsung respon dengan cukup baik ya. Sekalinya muncul juga dari Skylar-nya masuk, dia langsung mundur lagi juga. Dan satu buah trigger dari Purify yang akhirnya menjadi informasi yang cukup mahal. Astral Echo kali ini sudah mulai mereveal. Dan juga hitbox lebih besar untuk Skylar kali ini yang akan menjadi target. Tapi Falcon Esports sepertinya butuh bantuan dari Lord selanjutnya sih. Atit bos. Atit ini udah jadi Glowing One, udah jadi Lightning Truncheon-nya juga. Wush, gila. Semakin. Brand lama langkas, tapi kalau ngomongin high ground-nya RRQ punya power banyak. Mereka sulit sih untuk di take down. Kecuali momen-momen kayak tadi tuh. Ya, dan satu tugasnya Vin, dia harus nge-screening semua laning-nya. Iya. Dan ini juga combo Moskova enak banget sama Astral Echo sih. Kan semakin besar kan, pierce damage-nya makin splash lagi nantinya masuk semuanya. Dan itu mungkin yang diharapkan sama Falcon Esports. 4.000 gold yang mereka pegang setup menuju ke arah Lord sudah dilakukan juga. Dan apakah RRQ akan melakukan kontes? Karena mereka punya diversion loh. Mereka harus dorong tengahnya dulu. Tapi informasi yang telah didapatkan kali ini ada sedikit informasi, ada Rincia is coming. Dan Kids kali ini udah siap menuju ke arah Rincia. Langsung ada Final Slash yang gagal didapatkan karena flickernya berhasil dihindari. Tapi Final Slash ternyata masih ditahan.
masih ada di tangan dari seorang Kid X. Versik di zoning out. Don di sana seorang diri. Don pun nggak bisa nahan damage loh. Cuma Skylar yang bisa dan ini dia Skylar kesempatannya untuk bisa menumbangi Royal Milk. Final Slash, Kids masih punya, ingat jangan lupakan itu Skylar. Walaupun dia punya Purify sekalipun kalau udah tergeser sedikit terlambat. Iya susah juga, tapi Benny yang akan ditarget sepertinya di arah tengah, tapi enggak. Damage-nya. Sakit, bos. PX7 itu bahkan Vin hilang setengah dari total sakit HP-nya. banget damage dari PX7. Ini bahaya banget sih kalau misalnya Skylar yang kena sih. Ya sebutir dua butir Skylar sih bisa tiarap ya. Tiarap. Bener juga. Tapi Lord sekarang masih ditarik ulur dulu. Dia tuh Versik kayaknya udah kena bakar, udah glowing soalnya juga kan. Buset. Itu Versik ya? Bukan Skylar, bayangin kalau Skylar ya guys ya. Makin terasa lagi. Dan itu aim-nya juga wow ya. Kena terus loh dari tadi. Masuk pokoknya. Oh ini pasti akan lebih kena, informasi telah didapatkan. Langsung fokus ke pelanggaran itu bisa didapatkan. Mereka berhasil melakukan Versik. Skylar urusan pertama untuk para pasukan dari tim Falcon Esports. Mereka nggak boleh apapun terjadi dengan episode yang telah dikeluarkan. Skylar one last hit. No Skylar, no party. Wipeout akan terjadi di para pasukan dari tim Ararkio sudah memastikan para pasukan dari Falcon Esports berada di babak selanjutnya karena one last man standing tidak akan bisa bertahan. Fight time juga tidak akan ada gunanya karena Moskov udah siap standby di arah tengah. Ini Batara Ararkio Hoshi gagal untuk melaju ke babak selanjutnya karena Benny dan kawan-kawan berhasil mengamankan game yang ketiga. Dan Falcon Esports yang harus memulangkan RRQ Hoshi, dan RRQ Hoshi sudah dipastikan tidak akan bisa melanjutkan lagi perjuangannya di Snapdragon Pro Series season kali ini, dan satu